Oke, pada hari ini topik pelajaran kita adalah ukuran kemiringan dan keruncingan, atau kadang ini disebut dengan kemiringan skewness dan keruncingan kurtosis. Nah, kita lihat ukuran kemiringan adalah sebuah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang memiliki kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah distribusinya simetrik, positif, atau negatif. Nah, berikut gambar dari yang ketiga tersebut. Ini positif, simetrik, negatif. Jadi kalau positif dia cenderung ke sebelah kanan, simetrik itu tepat jumlah kiri kanannya sama besar, negatif dia cenderung ke kiri. Menurut Pearson, ada beberapa rumus untuk menghitung koefisien kemiringan, yaitu kita lihat koefisien kemiringan dengan dasar modus, di mana koefisien kemiringan rata-rata dibagi dengan modusnya, bagi S, di mana kita lihat rata-rata modus simpangan baku ya. Ini rata-rata, ini modus, ini simpangan baku atau standar deviasi. Nah, koefisien kemiringan berdasarkan median, ini kita lihat, di mana 3 kali rata-rata dikurang median dibagi dengan simpangan bakunya. Koefisien menggunakan nilai kuartil, di mana K1 kuartil, K2 kuartil kedua, K3 kuartil ketiga. K3 kurang 2 K2 tambah K1, K3 tambah K1. Nah, menurut Pearson, hasil koefisien kemiringan di atas ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi sekumpulan data baik berkelompok maupun data tunggal. Jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka distribusinya negatif. Jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka distribusinya simetrik. Jika koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka distribusinya positif. Nah, kita lanjutkan lagi. Misalnya, contoh soal kita lihat, berat badan bayi dalam kilogram baru lahir di rumah sakit bersalin bunda. Berat badannya mulai 2,5 sampai 3,6. Dibagi lagi atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas. Inilah masing-masing di total 28. Pertanyaan, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan nilai kuartil. Berarti, kalau nilai kuartil, inilah yang kita pakai rumusnya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi, koefisien kemiringan itu rumusnya tadi K3 kurang 2K2 tambah K1 dibagi dengan K3 kurang K1. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Berat badan ini, banyak bayi ini, frekuensi kumulatifnya kita lihat 2 tambah 3, 5
tambah 5, 10, tambah 7, 17, tambah 6, 23, tambah 5, 28. Nah, ini bisa kita totalkan nanti ya. Nah, keterangan Q1 berapa, kuartil 1 berapa, kuartil 2 berapa, kuartil 3 berapa. Nah, kita lihat lagi. Mencari kuartil 1, kita ketahui rumusnya adalah 1/4 N. Jadi 1/4 kali N-nya 28. Nah, dari mana tadi? 28 kita lihat. Nah, inilah jumlah N, banyak bayi total. Nah, 1/4 atau 28 bagi 4 itu sama dengan 7. Nah, 7 itu di kelas keberapa? Nah, kita lihat. 7 itu di interval kelas ketiga. Nah, ini dia. Ini kan 5. Ini udah 10. Berarti di sinilah 7 di tengah-tengah ini. Nah, kita lihat. Mencarinya kuartil 1 titik bawah dibagi P. P coba ya kita bagi ininya supaya kelihatan. Nah, ini dia. Nah, P itu adalah tadi kan dia 7. 7 itu di sini letaknya. Nah, berarti dia lebih cenderung ke 3. Nah, titik bawah berarti kan ini di sini. Nah, ini kemari. Dia 5 ini nggak kena antara 3 dengan 5. Titik bawah, inilah dia. 2,8. Nah, P. P ini selisih antara titik kedua atau intervalnya. Yaitu kalau 2,9, 0,2. Ya, coba ya kita. Nah, 1/4 N, ini supaya kelihatan, coba saya besarkan. Nah, ini rumusnya kan, 1/4 N dikurangi frekuensi, di frekuensi Q1, K1, kuartil 1. Nah, kita lihat. Ini, nah kita lihat rumusnya. Titik bawah ini tambah 0,2 jarak tadi. 28/4. Ini kan 28/4. Nah, kurang frekuensi. Tadi kan letaknya di sini. Kalau ditarik garis lurus. Nah, ini kan tadi 7 jumlahnya. Berarti 5 frekuensi yang dipakai. Nah, baru frekuensi FQ1 ini 5 juga. Frekuensi letak kuartil pertama. Berarti 7 kurang 5 bagi 5. Nah, kita lihat 2,85. Ini kali ini dapatlah 0,08. 2,93. Nah, kita lihat lagi. Menghitung Q2. Q2 itu kan sama dengan median atau titik tengah. 2/4 kali 28, 14. Kalau dia 14 di kelas interval yang mana? Nah, berarti di sini. Ini kan 10, 17, 14. Kita tarik garis pembatasnya. Nah, kita dapatkanlah
keempat itu kan. Nah, kita lihat Q2 titik bawah P 2/4 karena kuartil 2. Frekuensi bawah tambah frekuensi kuartil 1. Frekuensi kuartil 1. Titik bawahnya kita lihat adalah tadi kan dia berada di sini. Nah, berarti titik bawah kenapa 3,05 ini 3,0. Oh ya 3,0. Nah, ini tetap jarak selisih interval 0,2. Ini 2/4 kali 8 sama dengan 14. Ini frekuensi kuartil 10. Ini frekuensinya 7. Oh, ini diambil dari sini ya. Frekuensi kuartil 1, 7. 7. Baru dapat 3,16. Nah, kita lanjut lagi. Kuartil 3, 3/4 kali 28, dapat 21. Nah, yang jumlahnya 21 itu berada di sini. Nah, kalau kita tarik garis, ini titik bawahnya ini, frekuensi kuartil 3 itu, nah, kita lihat. Di sini kita masukkan. Nah, ini 3,2 ambil. 0,2 selisih dari sini. 21 ini 3/4 kali 28. 17 berasal dari sini. 6 berasal dari sini. Frekuensi kuartil 3. Nah, dapatlah 0,13 tambahkan dapat ini. Nah, sekarang koefisien kemiringannya tadi rumusnya K3 kurang 2K2 tambah K1. K3 bagi K3 kurang 1. Tinggallah kita masukkan kuartil-kuartil tadi. Dapatlah negatif 0,02. Nah, kalau dia 0,02, kita lihat tadi aturan mainnya, kita kecilkan dulu. Tunggu ya, kita lihat. Kan jumlah koefisien kemiringannya 0,0 negatif. Nah, kita lihat panduannya. Nah, tadi negatif 0,02. Berarti dia jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka distribusinya negatif. Jadi kalau digambarkan, ini dia lebih berat menceng ke kiri. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang keruncingan. Tadi kemiringan, skewness. Keruncingan adalah kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Sebuah distribusi mempunyai puncak relatif tinggi namakan leptokurtik. Di puncak mendatar dinamakan platikurtik. Distribusi normal yang puncaknya tidak terlalu tinggi, tidak mendatar, disebut mesokurtik. Nah, inilah dia. Ini tinggi lepto, mendatar plati, tidak terlalu tinggi meso. Nah, untuk mengetahui
Apakah sekumpulan di situ termasuk leptoplati atau meso? Dilihat berdasarkan koefisiennya. Di mana menghitung koefisiennya kuartil setengah K3 kurang K1 P9. Ya, kita besarkan, tidak kelihatan. P90 kurang P10, di mana K1 kuartil 1. Nah, kita lihat ya, ini kita naikkan supaya kita bisa membahas sekali dua. Nah, ini tadi. Nah, sekarang kita lihat di mana K1 kuartil 1, K2 kuartil kedua, P10 persentil 10, P90 persentil 90. Dari hasil koefisien kurtosis di atas, 3 kriteria model distribusi. Sama tadi seperti kemiringan. Jika koefisien lebih kecil dari 0,263, platykurtik. Sama dengan 0,263 mesokurtik. Lebih besar dari 0,263 leptokurtik. Nah, contoh kita kecilkanlah. Nah, di sini kita lihat ada contoh berat badan bayi juga sama kayak tadi. Hitung koefisien kurtosisnya. Nah, kita masukin lagi frekuensi kumulatifnya. Cuman harus kita tahu di sini ada persentil 10 dan persentil 90. Maka kuartil pertama 1/4 kali 28 dapat 7. Nah, sama kayak tadi. Kita lihat. Nah, di sini 7, di sinilah. Nah, titik bawah ini. Ya. Baru kita lihat 1/4 N kurang F, FQ1, 2,85 tambah 0,2. Nah, ini 7. Ini 7 ya. Ini N kali. Nah, ya 7 kurang 5. 5 ini adalah frekuensi kumulatif bawah. Ini 5 ini adalah frekuensi atas. Nah, kita lihat 2,85 tambah 0,08, 2,93. Itulah K1. Sekarang K1, sekarang kita hitung K3, kuartil 3. Di mana 3/4 N kali 28 dapat 21. Nah, disinilah dia interval kelima. Q3, titik bawahnya ini 3, oh salah tadi, salah. Ini 21, maka letaknya di sini. Nah, titik bawahnya tentunya 3,25 ini. Nah, P-nya tetap 0,2, 3/4 N 21 kurang frekuensi kumulatif bawahnya ditaruh frekuensi biasa di atasnya. Bagilah dia sehingga dapat 3,38.
Nah, sekarang persentil 10. Persentil 10. 10 itu kan berarti 10%. Maka dapatlah kita 10% kali N. 2,8. Maka kalau kita lihat persentil 10 itu 2,8, kita lihat berarti di sini. Nah, kita lihat. Persentil 10 berarti 10/100 kali 28. Nah, berarti 28, 2,8 itu terletak di sini. Kuartil letaknya dia kelas interval kedua, yaitu di sini. Nah, tentu titik bawahnya berada di 2,6. Nah, kita lihat P-nya 0,2, 1/10 kali 28, 2,8. F-nya, nah ini dia F-nya, frekuensinya 2. Ini frekuensi kuartil, frekuensi biasanya ini 2,65 tambah 0,05, 2,7. Itulah persentil 10. Persentil 90 berarti 90/100 kali 28, 25,2. Berarti di sinilah dia TB-nya 3,45. Ini dia P-nya 0,2, 25,2 kurang. Ya, 23 itu kemari, baru di sininya frekuensi ini kelas frekuensi Q1 kuartil 1. Oh, ini. Nah, tadi kenapa dia? Oh, ini 3-nya berasal dari ini. Ini. Nah, kalau ini ke mari. Tadi di sini, ini tadi di sini, tapi yang diambil Q1 tetap. Nah, sehingga koefisiennya sesuai dengan rumus. Kita lihat rumusnya tadi kan ini. Ini dimasukin kemari. Setengah kuartil 3 kurang kuartil 1 persentil 90 kurang persentil 10. Setengah kuartil 3. Kuartil 1 persentil 10 persentil 90 10 dapatlah segini. Nah, ini 0,268. Berarti sesuai dengan ketetapan tadi, syaratnya, nah 0,268 tentunya dia ini lebih besar dari ini. Maka bentuknya leptokurtik. Leptokurtik itu gambarnya seperti ini. Berarti dia memanjang lonjong. Nah, kita lanjut lagi. Demikianlah
Nanti kalian kerjakan latihan coba ganti-ganti datanya. Kalau buat sendiri juga boleh, kalau ini berat badan bayi umpamanya, ini bisa kalian ganti berat berat badan orang dewasa. Nah, ininya tetap sama, ganti banyaknya orang dewasa, itu aja. Berat badannya ini mungkin bukan sama, nggak mungkin sama berat badan ini ya. Mungkin 62 atau mulai dari 50 lah atau 40. 2,5, 42,6. Ininya jarak sama saja. Namanya latihan ya terserah kalian saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.